Di saat itu dia tidak mau mengecewakan anaknya. Akhirnya dia berusaha mencari uang, berusaha mencari pinjaman. Dan dia di saat itu sempat bingung kemana dia harus mencari uang untuk perpisahan kelas anaknya tersebut. Lalu dia pun punya ide untuk meminta tolong kepada adiknya, Lina. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan sebuah kisah yang terjadi dan menimpa seorang remaja asal Jakarta. Kejadiannya sangat tragis yang dipicu oleh masalah hutang piutang antara ibu dan paman korban. Padahal kalau biasanya orang yang menagih hutang itu galak, namun kali ini tidak. Namun karena adanya tekanan ditagih hutang secara terus-menerus, jadinya paman korban sampai dendam dan memutuskan untuk mengeksekusi remaja yang tidak bersalah tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, seorang siswi SLTP kelas 2 di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban di tangan pamannya sendiri. Korban pun dipukul sebanyak 5 kali dengan menggunakan meja. Korban terkapar dengan sejumlah luka pada bagian kepala. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Jalan Cempaka RT 17 RW 3 nomor 88, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada seorang perempuan bernama Lina Marlina yang sudah berumur 47 tahun. Dia sudah menikah, namun dalam cerita ini tidak ada informasi yang mengatakan kemana sebenarnya suami Lina pergi. Apakah mereka bercerai atau justru sudah meninggal dunia. Namun yang jelas, dari hasil pernikahannya itu, Lina sudah memiliki seorang buah hati dan selama beberapa tahun belakangan, Lina tinggal berdua dengan putrinya tersebut. Putrinya ini bernama Aura Zarifah Azalia yang usianya masih 14 tahun. Di lingkungan tempat mereka tinggal, putri dari Lina ini sering sekali disapa dengan panggilan Aza. Lina adalah seorang ibu yang sangat menyayangi Aza dengan sepenuh hati. Apapun yang diinginkan oleh putrinya itu, dia selalu mengusahakan dengan sangat baik agar putrinya itu selalu bahagia berada di dekatnya. Di dalam cerita ini, tidak banyak informasi yang menyebutkan apa pekerjaan yang ditekuni oleh Lina. Namun, untuk kebutuhan sehari-hari, dari hasil bekerja, Lina ini mampu menghidupi dirinya sendiri dan juga anaknya Aza. Dan dalam melakukan pekerjaannya, sering sekali Lina meninggalkan Aza sendirian di rumah. Lina memang seorang ibu yang bertanggung jawab. Dia bisa memerankan dua sosok sekaligus, seorang ibu sekaligus seorang ayah. Dan dia mampu memberikan kehidupan yang cukup untuk anaknya. Namun bukan berarti dia memiliki banyak uang. Yang mana ternyata Lina sebenarnya juga hidup pas-pasan. Namun dia mengerti cara untuk mengatur keuangannya dengan baik agar anaknya tidak merasakan kesusahan. Yang mana kalau tidak begitu, maka dia tidak bisa menabung untuk membayar kontrakan dan juga membiayai anaknya untuk bisa sekolah. Apalagi anaknya di saat itu baru saja duduk di bangku sekolah SLTP yang ada di Jakarta. Biaya pendidikannya tidaklah murah. Sementara itu, Aza dikenal oleh orang-orang di sekitar tempat dia tinggal sebagai seorang anak yang ramah, memiliki sopan santun yang baik, dan juga rajin belajar. Dia sering sekali terlihat banyak menghabiskan waktunya untuk belajar ketimbang bermain dengan teman-teman seusianya. Walaupun sebenarnya Aza ini sangat pintar dalam berteman. Dia juga sangat akrab dengan teman-temannya karena dia memang pandai bergaul. Sosoknya yang pintar itu disenangi oleh teman-temannya karena memang dia adalah pribadi yang menyenangkan. Lalu di samping itu,
Lina, ibu dari Aza, memiliki seorang kakak kandung yang tempat tinggalnya tidak jauh dari kediamannya bersama Aza. Kakaknya tersebut bernama Diki Zulkarnain. Diki ini sudah memiliki beberapa anak yang identitasnya tidak dipublikasikan dalam cerita ini. Anaknya itu diantaranya masih ada yang duduk di bangku kelas 6 SD dan ada juga yang sudah beranjak dewasa. Tidak berbeda jauh dengan kehidupan Lina, ternyata kakaknya itu yang bernama Diki juga memiliki masalah perekonomian yang serupa. Hidupnya pas-pasan, penghasilan yang dia dapat juga tidak seberapa cukup. Yang mana hal ini ternyata membuat dia kadang-kadang sampai pontang-panting mencari pinjaman ke sana kemari untuk bisa bertahan hidup dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anak-anaknya. Lalu singkat cerita, tibalah pada satu waktu. Anaknya yang kelas 6 SD di saat itu hendak melangsungkan perpisahan, yang mana Diki jelas membutuhkan uang yang cukup besar agar bisa membayar setoran iuran untuk acara perpisahan tersebut. Di saat itu dia tidak mau mengecewakan anaknya. Akhirnya dia berusaha mencari uang, berusaha mencari pinjaman, dan dia di saat itu sempat bingung kemana dia harus mencari uang untuk perpisahan kelas anaknya tersebut. Lalu dia pun punya ide untuk meminta tolong kepada adiknya, Lina. Dengan mendatangi Lina dan berkata kurang lebih seperti ini. "Lin, gue datang ke sini mau minta tolong nih," ucapnya. Lina pun yang mendengar hal itu kemudian bertanya, "Minta tolong apa, Kak?" "Jadi gini, anak gue kan udah mau perpisahan. Butuh banget nih gue buat uang perpisahan anak gue. Tolonglah pinjemin duit dulu, siapa tahu lu ada pegangan yang bisa gue pakai dulu," ucapnya memelas kepada Lina. Lalu Lina pun menjawab, "Sebenarnya gue ada, tapi ya buat bayar kontrakan bulan depan, Kak," ucap Lina kurang lebih seperti itu. "Ya udah, gue pinjem dulu deh 300 aja gak apa-apa. Nanti akhir bulan gue ganti deh," ucap Diki lagi sambil meyakinkan Lina. Ya udah, gue kasih pinjem ya. Tapi ingat, akhir bulan diganti karena ini buat bayar kontrakan, Kak." "Iya, tenang aja," ucap Diki dengan sangat yakin. Dan setelah itu, Lina pun memberikan uangnya. Dan setelah mendapatkan uang, Diki merasa lega dan bahagia. Dia pun pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada anaknya untuk disetorkan kepada sekolah agar bisa mengikuti acara perpisahan. Pada awalnya, Diki ini cukup bertanggung jawab. Dia berpikir karena sekarang sudah punya hutang, jadi dia harus lebih giat lagi dalam bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya sekaligus agar bisa menyetorkan hutang kepada adiknya Lina. Dia bekerja banting tulang untuk mendapatkan sejumlah uang agar bisa mengganti uang yang dia pinjam tersebut. Namun sudah bekerja keras, tapi sayangnya rezeki belum berpihak kepada dia. Dia tidak kunjung bisa mengumpulkan uang untuk dicicilkan kepada adiknya. Sebenarnya di saat itu jatuh temponya belum tiba. Namun dari awal tidak ada sepeser pun yang sudah dicicil oleh Diki. Yang mana hal tersebut kemudian membuat dia bingung. Sampai-sampai ketika sudah jadwalnya jatuh tempo untuk membayar semua hutangnya, Lina pun menagih hutangnya tersebut kepada sang kakak Diki. Dan di saat itu Diki yang sama sekali tidak memiliki uang mencoba untuk bermohon kepada Lina agar bisa mengulur waktu. Pada saat itu sebenarnya Lina tidak bisa mengulur waktu karena uang tersebut akan digunakan untuk membayar kontrakan. Namun Diki berkali-kali bermohon kepada Lina karena di saat itu dia memang benar-benar tidak punya uang sama sekali. Dan Lina pun sempat kebingungan harus mengatakan apa kepada si pemilik kontrakan. Lalu Lina berpikir, ya sudah, dia akan mencoba berbicara kepada si pemilik kontrakan. Dan untungnya si pemilik kontrakan adalah orang yang baik. Dia memberikan tenggat waktu kepada Lina. Namun, sesabar-sabarnya atau sebaik-baiknya si pemilik kontrakan, dia juga pasti punya kebutuhan sehari-hari. Yang mana dia pun hanya memberikan waktu 2 hari saja kepada Lina untuk bisa melunasi tagihan uang kontrakan tersebut. Yang mana setelah itu si pemilik kontrakan ini
pasti akan terus-menerus menagih uang bayaran itu kepada Lina. Dan setelah 2 hari menunggu, ternyata Diki masih belum bisa membayar uang kepada Lina dan Lina pun sudah ditagih oleh si pemilik kontrakan. Lina mau tidak mau sedikit memaksa Diki untuk segera mengganti uangnya, dan pada saat itu Lina sempat mengirimkan pesan yang isinya kurang lebih seperti ini. "Kak, duit gue gimana? Ntar sore gue bayar kontrakan. Tadi orangnya udah nanyain, ini udah gak bisa ditunda lagi kak," ucapnya. Kemudian Diki pun membalas pesan tersebut seperti ini. "Iya Lin, gajian gue abis tanggal bulan ini. Gue kira bulan ini sampai 30. Gue lupa gak taunya sampai 31 ya," ucapnya. Lina pun menjawab lagi, "Ya udah, gue gak enak nih ditanyain terus sama yang punya kontrakan. Kalau gue ada duit gak akan gue tagih. Gue bakal nalangin dulu," ucapnya lagi di dalam pesan tersebut. Namun ternyata pesan tersebut hanya dibaca saja, dan Lina yang merasa tidak enak kemudian melanjutkan pesannya dengan berkata kurang lebih seperti ini kepada Diki. "Ya udah nanti gue bilang, tapi bener ya kak, jangan meleset lagi. Gue malu kalau orangnya marah-marah terus. Gue tuh gak pernah telat bayar kontrakan tahu, baru kali ini aja," ucapnya. Dan Diki pun menjawab pesan tersebut dengan sangat singkat, yaitu iya. Mendapatkan pesan seperti itu dari adiknya Lina, Diki pun sempat merasa tertekan. Dia sangat stres dan dia berpikir uang segitu saja nagihnya kebangetan. Dia tahu harus membayar, namun dia merasa di saat itu Lina tidak mengerti keadaannya. Padahal aslinya Lina bukannya ingin pelit kepada saudara sendiri, tetapi dia sendiri tidak punya uang. Dia harus membayar kontrakan agar bisa melanjutkan hidup. Yang sebenarnya tidak pengertian adalah Diki sendiri. Lalu, tidak lama kemudian, setelah hari di mana Lina menagih hutang tersebut, tiba-tiba di tanggal 2 Februari tahun 2024, ternyata Lina kembali mengirimkan pesan lagi yang isinya kurang lebih seperti ini. "Kak, jangan lupa ya ntar sore, gue udah janji nih terakhir sama orangnya. Gak enak kalau sampai gak dibayar lagi. Gue diusir dari kontrakan," ucap Lina. Dan di saat itu, Diki pun membalas pesan tersebut. Entah apa isinya, karena belum sempat dibaca oleh Lina, dia kembali menarik pesan itu atau menghapus pesan itu dan tidak bisa terbaca oleh Lina. Di saat itu ternyata ketika ditagih, Diki ini merasa sangat emosi. Dia tidak bisa menahan amarah yang sudah memuncak dan dia tidak tahu harus beralasan apa lagi kepada Lina. Padahal di saat itu Lina sendiri tidak menagih kepada Diki dengan cara marah-marah. Dia hanya mendesak Diki untuk segera membayar karena dia sendiri pun sedang terdesak. Lina yang tidak mendapatkan jawaban dari Diki dan tidak sempat membaca pesan yang sudah ditarik oleh Diki, akhirnya memilih untuk menelpon Diki demi menagih uang tersebut. Namun entah apa percakapan di telepon itu, tapi yang jelas setelahnya Diki ternyata sangat murka sampai-sampai dia memiliki rasa dendam kepada adik kandungnya sendiri, Lina. Dan saking emosinya, di dalam kondisi penuh tekanan, tiba-tiba muncullah niat jahat di dalam pikiran Diki. Pada saat itu entah apa yang membuat dia sangat sakit hati kepada adiknya Lina. Dia sempat mengirimkan pesan, kurang lebih isinya mengatakan kalau dia akan segera ke rumah Lina esok sore, namun tidak jelas mau apa dia ke rumah Lina. Bukan untuk membayar hutang, apalagi untuk berdiskusi mengenai hutang tersebut. Namun di saat itu Lina tidak peduli. Dia hanya mengiyakan perkataan dari Diki. Lalu tibalah esok hari. Ketika itu Lina sedang pergi bekerja dan dia meninggalkan anaknya Aza di rumah. Dengan menggunakan kaos putih, Diki datang ke rumah Lina. Pada saat itu Diki melihat di rumah tersebut ada Aza, keponakannya. Dan dia melihat Aza sedang bermain handphone. Tiba-tiba muncul niat jahat di pikiran Diki. Dia ingin merampas handphone milik keponakannya itu. Pada saat datang ke rumah Lina ini, kebetulan sekali Aza sedang belajar dan keadaan rumah Lina tidak dikunci. Makanya Diki bisa gampang langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Lina. Pada saat itu awalnya Diki ini sempat berbasa-basi sambil merokok. Lalu tidak lama kemudian dia berkata kepada keponakannya kalau dia ingin meminjam handphone milik keponakannya tersebut. Lalu di saat itu Aza tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dia langsung memberikan handphone itu kepada Diki, pamannya. Pada saat itu Diki berniat ingin membawa handphone tersebut, entah untuk dijual atau untuk hal lain. Namun di saat itu dia berpikir,
nantinya Aza akan mengadukan hal ini kepada Lina. Diki pun berpikiran dia ingin mengancam Aza agar Aza tidak mengatakan hal ini kepada sang ibu. Lalu di saat itu Diki mengambil meja belajar kecil Aza dan dia memenggangi Aza. Dia sempat melakukan tindakan kekerasan kepada Aza. Dia mengatakan kata-kata penuh ancaman kepada Aza agar Aza tidak mengadukan hal ini kepada sang ibu. Tapi di saat itu Diki merasa kurang puas. Dia merasa harus melakukan sedikit tindakan kekerasan lagi agar Aza ini benar-benar ketakutan. Dan dia pun memukulkan meja kecil yang sedari tadi dia pegang ke arah Aza hingga beberapa kali. Dan di saat itu Aza merasakan kesakitan dan dia tidak menyangka pamannya ini akan melakukan tindakan kekerasan separah itu. Lalu Diki yang melihat adanya kesempatan untuk menghabisi nyawa ponakannya ini semakin membabi buta karena di dalam pikirannya dia ingin mengambil handphone milik ponakannya ini dan semuanya berjalan dengan mulus. Dia pun terus menghantam Aza dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai Aza tidak tahan dengan tindakan kekerasan pamannya itu. Dia sempat ingin berteriak namun dibekap oleh Diki dan tidak ada satu orang pun yang mendengar aksi kejamnya Diki terhadap Aza hingga Aza pun tewas di tangan Diki. Diki yang sedari tadi kesetanan tiba-tiba tersadar apa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang sudah di luar batas. Dia pun tiba-tiba panik. Dia takut ketahuan. Lalu kemudian dia memikirkan cara untuk bisa menghilangkan jejak. Dia sadar apa yang sudah dia lakukan ini akan menjadi sebuah bumerang buat dia. Di saat itu, di tengah-tengah kepanikan, dia memikirkan hal agar bisa menyembunyikan jasad Aza. Lalu dia mencoba untuk membuat alibi seolah-olah Aza ini jatuh karena kecelakaan dari tangga dengan memposisikan tubuh Aza telungkup. Lalu tidak hanya itu, Diki juga terfikir untuk membuat skenario lain yang mana dia ingin membuat seolah-olah rumah kontrakan itu kebakaran dengan cara membakar sehelai kain di atas kompor dan membiarkan kompor itu menyala sampai meledak. Dan rencana itu pun dia lancarkan. Sebelum membakar rumah tersebut, dia sempat mengganti pakaiannya terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah pakaian hitam yang dia lihat di rumah Lina. Setelah mengganti pakaian tersebut, barulah dia membakar sehelai kain di atas kompor. Lalu dia kabur dari rumah itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Diki ini benar-benar bekerja. Api semakin lama semakin membesar dan asap mulai keluar dari dalam rumah tersebut. Yang mana hal itu ternyata mengundang perhatian banyak warga untuk datang ke rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut. Para tetangganya kemudian menjadi heboh. Beberapa orang tetangganya sampai berteriak minta tolong dan mereka bergotong royong untuk masuk ke dalam rumah Lina dan memadamkan api yang sudah berkobar. Pada saat kejadian, ada salah seorang tetangganya yang bernama Latif yang memang sedang berada di atas dan sedang bermain bersama anak-anaknya. Dia mendengar teriakan minta tolong dari belakang rumahnya. Awalnya dia mengira ada kebakaran, namun setelah memeriksa ke belakang, dia menyadari situasinya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Setibanya di lokasi, dia melihat ada banyak orang di sana namun tidak ada satu orang pun yang berani masuk ke dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, Latif yang melihat kalau pintu kontrakan memang sudah terbuka, dia pun memberanikan diri untuk masuk dan ternyata langkah Latif itu diikuti oleh beberapa warga lainnya. Dan saat Latif berada di dalam rumah tersebut yang penuh dengan kepulan asap, betapa terkejutnya dia saat melihat ada seseorang yang tergeletak di lantai, terselimuti dengan genangan cairan merah. Lalu dia berteriak, "Hei, ada bocah, siapa itu? Wah, anaknya Lina itu, anaknya Lina," ucapnya sambil berteriak. Tanpa pikir panjang, Latif segera menolong Aza di saat itu. Bersama dengan warga lainnya, dia langsung menggontong Aza dan membawa Aza keluar rumah. Dan setelah itu mencari kendaraan agar bisa membawa Aza ke rumah sakit dengan harapan masih ada keajaiban agar Aza bisa diselamatkan. Namun sayangnya di saat itu ternyata upaya mereka tidak berhasil. Yang merupakan korban dalam kejadian ini ternyata sudah meninggal dunia. Lalu pada akhirnya setelah rumah sakit menyatakan kalau Aza sudah meninggal, jenazah Aza pun kembali dibawa pulang. Sementara di samping itu, beberapa tetangga atau warga yang lain yang masih mengerumuni kontrakan Lina itu terus berusaha memadamkan api. Dan mereka juga menghubungi Lina untuk segera pulang. Dan
Di saat itu mereka sudah memberitahu Lina kalau anaknya Aza mengalami kecelakaan, yaitu terjatuh dari tangga dan kondisinya tidak bisa diselamatkan. Lina yang mendengar kabar kalau rumahnya terbakar serta anaknya yang meninggal dunia langsung terdiam. Dia bingung, seakan-akan hal tersebut seperti mimpi. Dia masih belum percaya dengan apa yang dikabarkan oleh para tetangganya tersebut. Perasaannya berkecamuk menjadi satu dan tidak ada pilihan lain selain pulang ke rumah. Dan oleh karena itu, dia langsung bergegas untuk pulang. Di dalam perjalanan, dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Tatapannya kosong. Dia masih berusaha mencerna jika apa yang sedang dia alami ini adalah sesuatu yang nyata, bukan mimpi. Sesampainya dia di depan rumah kontrakannya, dia langsung berteriak. Dia menangis histeris dan tidak menyangka kalau semua ini adalah nyata. Dan dia mencari di mana anaknya berada. Dia tidak peduli dengan kondisi rumah kontrakannya yang sudah terbakar. Di saat itu, yang dia cari hanya Aza, anak sematawayangnya. Lalu, jenazah Aza pun tiba dari rumah sakit. Di saat itu, Lina menangis sejadi-jadinya memeluk jenazah anaknya yang dalam kondisi terluka parah. Di dalam hati Lina, apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya? Karena yang dia lihat, luka lebam di tubuh anaknya bukan seperti luka lebam karena bekas kecelakaan ataupun jatuh dari tangga. Di saat itu, ada yang mengganjal di dalam hati Lina. Sampai akhirnya jenazah Aza dimakamkan. Di saat itu, Lina masih merasakan ada yang aneh dengan meninggalnya sang anak. Namun karena masih dalam suasana berduka, makanya dia tidak mau melakukan tindakan apapun. Dia hanya berdiam, memendam semua perasaannya tersebut hingga sang anak dikebumikan. Pada saat itu banyak orang yang mengucapkan belasungkawa kepada Lina. Warga sekitar juga bergotong royong membantu membersihkan rumah kontrakan Lina yang terbakar dengan memisahkan beberapa barang milik Lina yang masih bisa digunakan. Kesedihan tampak jelas di wajahnya, namun yang membuat hatinya tambah sakit adalah saat setelah kejadian itu sampai anaknya dikubur pun, dia tidak melihat abang kandungnya Diki untuk datang menyolatkan anaknya sampai penguburan anaknya atau untuk bertakziah, yang mana hal tersebut membuat Lina semakin curiga dan berasumsi liar kepada kakaknya tersebut. Otaknya di saat itu terus berpikir tentang segala kemungkinan yang baru saja terjadi. Apakah mungkin semua ini dilakukan oleh Diki kakaknya? Namun pada saat itu dia tidak mau menuduh ataupun suuzon. Dia berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang di saat itu percaya kalau Aza mengalami kecelakaan. Tetapi orang-orang tidak pernah berpikir apa korelasinya terjatuh dari tangga dengan kebakaran di dalam rumah. Karena di saat itu yang terbakar adalah bagian kompor yang jelas-jelas ada kainnya. Yang mana seolah orang-orang tidak menyadari bahwa hal itu sangat janggal dan seluruh tetangga Lina meminta Lina untuk bersabar menghadapi musibah tersebut. Namun di samping semua itu, sebenarnya Lina masih belum bisa menerima kondisi tersebut. Dia masih mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah anaknya Aza dikuburkan dan rumahnya mulai sepi, mulailah Lina memperhatikan satu demi satu bagian dari rumah kontrakannya tersebut. Di saat itu, pemilik kontrakan juga sudah mengikhlaskan jika Lina masih belum bisa membayar. Maka dia memberikan tenggat waktu kepada Lina dan juga akan ikut membantu Lina dalam memperbaiki bagian rumah kontrakan tersebut yang terbakar. Lalu Lina, dengan perasaan yang begitu penasaran, dia memastikan apakah ada yang janggal di setiap sudut rumahnya itu. Dan perasaannya benar-benar gelisah ketika dia memperhatikan satu demi satu hal yang ada di rumahnya. Lalu dia menemukan sesuatu yang aneh. Yang mana dia berpikir kalau mungkin saja ada orang yang sengaja membakar rumahnya itu dan dengan sengaja menghabisi nyawa anaknya. Di saat itu dia sempat melihat di atas kompor seperti ada yang meletakkan kain lalu membakarnya dengan sengaja. Dan tidak hanya itu, dia juga melihat adanya putung rokok yang tidak asing, yaitu adalah rokok yang biasanya dikonsumsi oleh kakaknya, yaitu Diki. Kecurigaan pun semakin menjadi-jadi, karena Lina bertanya-tanya, kapan Diki pernah datang ke rumahnya sampai-sampai membuang puntung rokok tersebut? Atau siapa orang yang merokok di dalam rumahnya kalau bukan Diki? Dan semenjak kejadian tersebut juga, Diki sudah tidak pernah terlihat batang hidungnya. Dan hal inilah yang membuat Lina semakin mencurigai hal itu.
Ternyata Diki tidak hanya menghilang dari hadapan Lina, tetapi Diki juga menghilang dari rumahnya. Di saat itu, anak-anaknya Diki juga merasa bingung kemana ayah mereka pergi, mengapa tiba-tiba ayahnya menghilang. Kemudian, anak-anak Diki ini menelpon ayahnya tersebut, dan ketika ditelepon, Diki pun mengangkat. Lalu anaknya menanyakan keberadaan Diki. Jawaban Diki di saat itu sangat aneh, yang mana percakapan tersebut terjadi kurang lebih seperti ini. "Halo, ayah di mana? Kok ramai sekali? Seperti di jalan raya. Ayah di pinggir jalan ya? Di mana itu?" kata anaknya. Di saat itu Diki tidak menjawab pertanyaan anaknya. Yang ada dia hanya mengucapkan, "Ayah cuma bisa pesan doang sama kamu. Ayah lebih baik meninggal aja di luar. Jaga adik-adikmu ya," kata Diki sambil menangis terisak. Lalu anaknya bertanya lagi, "Ayah jangan ngomong gitu. Emang ayah ngelakuin apa?" tanya anaknya, yang ternyata tidak dijawab dengan jelas oleh Diki, hingga akhirnya dia memutuskan telepon tersebut. Di saat itu sebenarnya anak-anak Diki sudah mengetahui kalau bibi mereka, Lina, itu sedang mengalami kecelakaan. Namun mereka di saat itu tidak terlalu banyak membahas mengenai musibah tersebut. Mereka sempat hadir di rumah Lina untuk berbelasungkawa. Dan di saat itu Lina yang merasa bingung mencoba memberanikan diri menanyakan keberadaan Diki kepada anak-anaknya tersebut. Dia berkata, "Nak, ayah kalian di mana ya? Kok nggak kelihatan?" tanya Lina, kurang lebih seperti itu. Lalu anak-anaknya ini menjawab, "Nggak tahu Bi, ayah tiba-tiba aja bilang gini," ucap anak Diki sambil menyodorkan sebuah rekaman riwayat telepon dari sang ayah. Yang entah bagaimana mereka bisa merekam suara ayahnya tersebut, tapi yang jelas mereka punya rekaman itu dan didengarkan kepada Lina. "Ayah di mana? Ayah di pinggir jalan mana itu? Ayah cuma bisa mesen dong. Ayah lebih baik keluar. Jangan ngomong kayak gitu. Ayah emang ngelakuin apa? Jaga diri lu. Ayah, Setelah Lina mendengar ucapan dari Diki tersebut, dia semakin yakin kalau yang melakukan hal keji terhadap anaknya adalah Diki, kakaknya sendiri. Lalu, karena tidak mau main hakim sendiri, Lina pun mengambil langkah dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan dari Lina langsung kemudian menyelidiki dengan cara mengecek beberapa CCTV tetangga yang ada di sekitar tempat Lina tinggal. Dan setelah mendapatkan beberapa jejak CCTV, ternyata benar di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Diki di saat kejadian keluar masuk ke dalam rumah tersebut. Dari CCTV itulah kemudian polisi mengerahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Diki. Dengan kerjasama anggota kepolisian, akhirnya dalam upaya pelariannya, Diki berhasil terdeteksi dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang berada di stasiun Sudimara, Tangerang Selatan. Saat itu Diki ditangkap dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dia langsung mengaku kalau dia telah mengeksekusi keponakannya sendiri dengan cara yang sangat kejam karena dia merasa kesal dan sakit hati dengan sang adik yang merupakan orang tua dari ponakannya tersebut. Kekesalannya itu sebenarnya tidak mendasar karena Lina menagih hutangnya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dan bahkan memberikan tenggat waktu kepada Diki. Namun Diki di saat itu tertekan, merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Di saat itu, polisi mengatakan kepada Diki bahwa korban yang dia eksekusi ditemukan tergeletak dengan kondisi luka-luka yang cukup parah dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan cairan merah dari kepala sampai kaki. Diki yang mendengar hal itu menangis jadi-jadinya, membayangkan betapa kejamnya dia dalam memperlakukan keponakannya sendiri. Di dalam pemeriksaan itu, Diki mengaku bahwa awalnya dia hanya berniat ingin mengambil handphone dari korban. Namun situasi berubah menjadi tindakan kekerasan ketika korban di saat itu menolak dan Diki merasa panik. Lalu penyidik juga menemukan bahwa laporan kebakaran yang menjadi awal dari kasus ini ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa korban terlebih dahulu dieksekusi oleh Diki. Baru setelah itu Diki mengatur skenario untuk membuat seolah-olah kejadian itu hanyalah kecelakaan dan kebakaran. Atas perbuatannya,
Diki pun disangkakan melanggar pasal berlapis 351 KUHP tentang penganiayaan berat dan 338 KUHP tentang eksekusi hingga Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dia terancam hukuman 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah Diki yang dengan tega mengeksekusi ponakannya sendiri karena panik tidak bisa membayar hutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?